Ayat renungan kita ambil dari 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Hati-hati dengan pergaulanmu. Jason adalah seorang yang rajin di sekolah. Ia selalu mengerjakan PR yang diberikan dan juga belajar 1 minggu sebelum ulangan. Akhir-akhir ini muncul sebuah game baru dan seru. Teman-teman Johnson selalu mengajak Johnson bermain game tersebut. Awalnya Johnson menolak bermain bersama mereka, tapi lama-kelamaan Johnson akhirnya bermain juga. Awalnya Johnson main ketika pulang sekolah, tapi Johnson ikut-ikutan main di kelas. Bahkan Johnson juga main dengan teman-temannya sampai larut malam. Jason jadi lupa membuat PR dan nilai Jason menurun drastis. Jason tidak punya waktu untuk belajar. Pengalaman Jason adalah sebuah contoh sederhana yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, dulu kita rajin, sekarang menjadi malas. Dulu kita tidak pernah berkata kasar, sekarang kita malah bisa berkata-kata kasar. Bahkan kepada saudara kandung kita. Dulu kita tidak pernah membantah atau membohongi orang tua. Sekarang kita membohongi dan melawan orang tua. Bahkan tidak sedikit remaja yang terjerumus untuk merokok, menonton film berbau pornografi, dan mengonsumsi narkoba. Sebenarnya kita merefleksi diri. Penyebab yang paling mungkin adalah kemerosotan karakter kita, adalah lingkungan pertemanan kita. Paulus berkata dalam suratnya ke jemaat di Korintus untuk berhati-hati dan tidak tersesat dalam pergaulan buruk. Karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, sebelum kita terlanjur rusak oleh perilaku buruk lingkungan pertemanan kita harus tegas untuk berkata tidak. Jangan lagi terlibat dalam kebiasaan buruk tersebut. Tentunya melepaskan kebiasaan buruk yang sudah terlanjur melekat akibat pergaulan yang salah mutlak sukar. Oleh karena itu, langkah yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, meminta ampun, dan berjanji untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Jangan ragu dan malu untuk bercerita kepada guru, orang tua, atau teman dekat kita. Pasti mereka akan membantumu mengatasi dan menghilangkan kebiasaan burukmu. Ikutilah kegiatan-kegiatan positif di sekolah seperti bermain basket, musik, dan paduan suara. Dan ikutilah kegiatan-kegiatan positif ikutlah kegiatan positif di gereja dan ikut komsel remaja. Dan bagi kita yang tidak terkena dampak pergaulan buruk tersebut, kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Selalu berdoa kepada Tuhan untuk melindungi kita dari teman-teman yang membuat kita jauh dari Tuhan dan berlaku serong. Jangan pernah ragu untuk berkata tidak untuk teman-teman yang mengajakmu melakukan hal negatif. Selalu stay positif, kembangkan potensi dan bakat, tetap produktif dan rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.